Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Aghlaqul kitab. Al-Imam Al-Bukhari masmuh Al-Mughirah. Apa judul kitab sahih beliau? Judul kitab, anwan kitab Sahih Al-Bukhari mahu Al-Jami'u Al-Imam An-Nasa'i masmuh Al-Imam An-Nasa'i. لماذا تضحك؟ أنا لا أريد الجواب بالضحك لكن باللسان. لا تدري. إسماعيل. Man? Abdullah Abu Abdurrahman. Hadi kunya barakallahu fiik. Isim. Ahmad man? Ahmad Amrullah. Ahmad bin Shu'aib bin Ali An-Nasa'i. Ma huwa kitab An-Nasa'i? Naam. Hal indahu sunan sughra? Naam. Bil Muqtaba, kitab yang tersembunyi. Hasal fi kitabatika tashif. Ma adri hal at-tashif waqa fi lisanik atau fi daftarik. Al-Muqtaba itu tersembunyi. Al-Mujtaba disebut Al-Mujtaba, juga disebut Al-Mujtana. Al-Mujtana maknanya sama, ya. Ini Al-Mukhtar, Al-Mustafa. Naam. Ada kitab An-Nasa'i ta'lifihi? La. Man? Ibn Sunni. Naam. Insyaallah. Baik. Waqa al-khilaf. Terjadi khilaf dalam nama kitab tersebut. Al-Imam Az-Zahabi menyatakan tidak sahih bahwa itu adalah ta'lif dari An-Nasa'i, tapi dari muridnya Ibn Sunni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala Sunanu Abi Dawud. Sunan Abi Dawud.
kitab yang ma'ruf dan penamaan sunan. Sahih? Aina kunta? Kunta na'iman? يوم الثلاثاء كنت موجودا ما حضرت صباح في الصباح نعم لماذا قلت النسائي نعم alhasil bahwa Sunan Abi Daud penamaan sunan yang zahir dari beliau sendiri Abu Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath rahimahullah ta'ala, itu beliau sebutkan di antaranya dalam risalah beliau ketika beliau menulis risalah kepada penduduk Makkah, menulis risalah ke ahlu Makkah. Nah, beliau menyebutkan itu Kitab Sunan fa innakum sa'altum an azkura lakumul ahadits allati fi kitab Sunan. Kalian meminta untuk saya menyebutkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab As-Sunan. Jadi itu ta'lif penamaan dari Al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala sendiri. Huwa kitabun yablughu 4,800 hadis. Ini adalah kitab yang berjumlah 4.800 hadis. Intakhabahu muallifuhu min 500,000 haditsin. Muallifnya menyaringnya dari 500.000 hadis. Subhanallah. 500.000 jadi 4.800. Waqtasara fi ala ahaditsil ahkam. Dan beliau hanya menyebutkan hadis-hadis ahkam. Dan Sunan Abi Daud ini yang terbaik dalam menyebutkan hadis-hadis ahkam. Maka seorang yang ingin mencari hukum-hukum fikih, jangan meninggalkan Sunan Abi Daud. Karena beliau betul-betul memperhatikannya dalam masalah ini. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum fikih. Wa qala dzakartu fihi as-sahiha wa ma yushbihuhu wa ma yuqaribuhu. Dan beliau berkata, perkataan beliau ini dari risalah beliau, ada dicetak. Risalah ila ahli Makkah. Risalahnya Abu Daud kepada penduduk Mekah. Di antara kandungan dari risalah itu beliau menyebutkan dan mensifatkan keadaan-keadaan hadis yang beliau sebutkan dalam sunannya. Nah, di antara yang beliau sebutkan ketika mensifatkan tentang hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam sunannya, beliau mengatakan, "Dzakartu fihi sahiha." Aku menyebutkan dalam sunan itu hadis sahih. Wa ma yushbihuhu, dan yang menyerupai dengannya. Wa ma yuqaribuhu, dan yang mendekatinya. Wa ma kana fi kitabi hadza fihi wahnun syadidun bayantuhu. Dan apa-apa yang terdapat dalam kitabku ini, yang di dalamnya terdapat kelemahan yang sangat, maka aku akan menjelaskannya.
Aku akan menjelaskannya. Walaysa fihi an rajulin matrukil hadits syai', dan tidak terdapat di dalam sunan ini ada riwayat seseorang yang ditinggalkan hadisnya, tidak terdapat sedikit pun. Ya, yang dimaksud yang ditinggalkan hadisnya yaitu yang sepakat para a'immah dalam meninggalkan hadis tersebut. Yang sepakat para a'immah dalam meninggalkan hadis. Ya, nanti insyaallah taala dalam pembahasan-pembahasan yang berikutnya akan kita jelaskan. Ya, syarat al-Imam An-Nasa'i itu apa? Syaratnya Abu Daud itu apa? Naam. Wa ma lam adzkur fihi syai'an fa huwa salihun. Dan apa-apa yang aku tidak menyebutkan, tidak mengomentari sesuatu padanya, maka itu saleh. Maka berarti hadis itu saleh. Wa ba'dhuha asahhu min ba'dhin. Dan sebagiannya lebih sahih dari yang lain. Wal ahaditsul lati wada'tuha fi kitabis sunan aktsaruha masyahir. Dan hadis-hadis yang saya sebutkan, saya letakkan dalam kitab sunan, mayoritasnya hadis-hadis yang masyhur. Dari ucapan Abu Dawud rahimahullah ta'ala ini, kita memetik beberapa faedah. Di antara faedah dari perkataan beliau bahwa beliau mengarang kitab sunan dan tidak memaksudkan untuk menyebutkan hanya hadis-hadis yang sahih saja. Namun di dalamnya ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Ada yang bisa dijadikan sebagai hujjah, ada yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, ya, makanya di sini beliau merinci keadaan-keadaan dan sifat-sifat kedudukan hadis yang beliau sebutkan. Ada yang sahih, ada yang di dalamnya wahnun syadid. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, bahwa di antara persyaratan al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala, beliau tidak meriwayatkan dari seorang perawi yang apabila para a'immah sepakat meninggalkannya. Matruk. Apabila para a'immah sepakat meninggalkannya. Nah, ya, dari perkataan beliau, walaysa fihi an rajulin matrukil hadis syai'un. Namun bukan berarti tidak terdapat hadis yang dhaif. Cuman yang matruk itu tidak ada. Ya. Apalagi yang lebih dari itu. Beliau meninggalkan untuk meriwayatkan daripada kazzabi atau matrukin. Yang matruk ini adalah orang-orang yang dituduh mendusta. Mereka tertuduh. Atau orang-orang yang berdusta, ya, dalam pembicaraan manusia. Nah, berdusta dalam pembicaraan manusia, walaupun tidak diketahui dia berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini pun muttaham, dituduh, matruk, ditinggalkan hadisnya. Dan di antara faedah dari ucapan ini menunjukkan bahwa al-Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis-hadis, ya, di dalam kitab tersebut mutafawitah, bertingkat-tingkat derajatnya. Ada yang lebih sahih daripada yang lain. Nah, makanya beliau mengatakan
dzakartu fihi sahih. Dan walaupun terjadi banyak ada beberapa penakwilan, namun yang zahir bahwa yang dimaksud sahih di sini adalah sahihun li dzatih, yaitu hadis yang sahih li dzatih. Wa ma yushbihuhu, dan yang mirip dengannya, yaitu hadis sahih li ghairih, yang mirip dengannya. Wa ma yuqaribuhu, dan yang mendekatinya, yaitu hadis hasan, ya, hadis hasan. Ada pula dari para ulama mengatakan hasan li dzatih, hadis hasan li dzatih. Nah, bertingkat-tingkat, ya, dari yang tertinggi sampai yang ada penguatnya, li ghairi, hasan li dzatih. Kemudian beliau jelaskan di bagian bawahnya bahwa hadis-hadis yang lemah, kalau ada wahnun syadid, maka beliau menjelaskan, menyebutkan sebab atau illatnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ma lam azkur fihi syai'an fa huwa salih. Dan apa-apa yang aku tidak sebutkan padanya sesuatu, maka berarti hadis itu salih. Hadis itu salih. Nah, soleh apa ini? Terjadi khilaf. Sebab kata-kata soleh indal ulama kadang-kadang dimaksudkan salah satu dari dua hal. Terkadang dimaksudkan adalah salihun lil hujjiyah, salihun lil ihtijaj, boleh dipakai untuk berhujjah. Nah, mereka menyebutkan kata soleh. Ya. Nah, kalau berdasarkan penakwilan ini, maka berarti yang dimaksud dengan soleh adalah hadis hasan li ghairi. Karena hasan li dzati sudah dijelaskan. Sahih li dzati sudah, sahih li ghairi, hasan li dzati. Yang belum disebutkan hasan li ghairi. Nah, sehingga mereka mengatakan soleh di sini adalah soleh lil hujjiyah. Nah, paham ya ikhwan? Sebagian mengatakan yang dimaksud soleh di sini adalah soleh lil i'tibar. Bagus untuk jadikan sebagai ibrah. Maksudnya apa? Ya. Bahwa hadisnya dhaif. Sanadnya dhaif. Hanya saja kalau ada penguatnya dari jalan yang lain, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, walhasil apapun yang dimaksudkan oleh beliau, apakah lil hujjiyah atau lil i'tibar, tetap juga kita kembali kepada al-bahas. Kita kembali kepada pembahasan dan mengecek sanad tersebut. Sebab ternyata setelah para ulama meneliti hadis-hadis yang Abu Daud diam dan tidak memberikan komentar sedikit pun, ada yang sahih, ada yang turun hasan, ada juga yang dhaif. Ada juga yang dhaif. Dalam keadaan beliau tidak mengomentari. Wa ma lam adzkur fi syai'an. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, al-ma'al tetap kembalinya kepada al-bahad. Tetap harus dibahas. Nah, apa yang dimaksud salih lil hujjiyah atau salih lil i'tibar? Qala Suyuti, berkata Imam Suyuti, yahtamilu an yurida bi salih as-salih lil i'tibar duna al-ihtijaj. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan salih adalah boleh jadikan sebagai penguat, ibrah, bukan berhujjah dengannya. Ya. Fa yashmulu dhaif, maka mencakup hadis dhaif. Ya kan? Lakin dzakara Ibnu Katsir annahu yurwa anhu annahu qala, namun disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa diriwayatkan beliau mengatakan wa ma sakata anhu fa huwa hasan, dan apa yang beliau diam darinya dan tidak memberikan komentar, maka itu hadis hasan. Fa in sahha hadza fala iskal. Kalau memang ini sahih, wah, enggak jadi problem sudah. Jelas, ya kan? Nah, cuman yang jadi masalah ini membutuhkan sanad perkataan ini. Ya, yang menjadi iskal juga diam.
diamnya di mana. Sebab terkadang ada hadis yang beliau sebutkan dalam Sunan Abi Daud dan beliau diam, tidak berikan komentar. Di luar Sunan Abi Daud beliau beri komentar. Nah, jadi diam itu apakah secara keseluruhan atau khusus yang terdapat dalam kitabnya saja. Nah, wallahu a'lam. Ai fala iskala fi anna al-murada bi salih salihun lil ihtijaj. Ada lagi yang mengatakan bahwa tidak ada iskal, ya, kalau memang riwayat itu sahih, bahwa yang dimaksud dengan salih adalah saleh boleh untuk jadikan sebagai hujjah. Yani karena hasan. Wa qala Ibnu Shalah, berkata Ibnu Shalah, fa'ala hadha ma wajadnahum fi kitabihi madhkuran mutlaqan wa laysa fi ahadi sahihain wa la nassa ala sihhatihi ahadun arafna annahu min al-hasan 'inda Abi Dawud. Nah, dibangun di atas pemahaman ini ketika Ibnu Shalah rahimahullah taala memahami bahwa yang dimaksud saleh di situ adalah salihun lil hujjiyah. Oleh karena itu, ketika kita mendapati dalam kitabnya ada hadis yang disebutkan secara mutlak dan ternyata tidak disebutkan hadis itu pada salah satu dari riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada pula salah seorang imam yang menyatakan kesahihannya, berarti kita mengatakan hadis ini hasan menurut Abu Dawud. Ini tentunya pendapat Ibnu Shalah rahimahullah ta'ala. Ya, dibangun di atas pemahaman bahwa saleh yang dimaksud adalah salihun lil hujjiyah, yaitu hasan. Baik. Wa qala Ibnu Mandah, berkata Ibnu Mandah, wa kana Abu Dawud yukhrijul isnad ad-dha'if idza lam yajid fil bab ghairuhu aw ghairah. Adalah Abu Daud mengeluarkan sanad yang lemah apabila beliau tidak mendapatkan dalam bab itu ada kecuali hadis itu. Karena memang beliau bertujuan, ya, termasuk diantara maksud disebutkan dan ditulisnya sunan adalah isti'ab al-ahadith fi abwabil ahkam al-fiqhiyah. Ya, bisa memuat hadis-hadis, ya, yang terdapat dalam hukum-hukum fikih. Nah, li'annahu aqwa 'indahu min ra'yi rijal, karena sanad yang dhaif lebih kuat daripada ra'yu. Ya, daripada menyebutkan perkataan fulan bin fulan, mending menyebutkan hadis yang dhaif. Menyebutkannya dalam sunannya, bukan berarti berhujjah dengannya. Bukan berarti berhujjah dengannya. Ini dibedakan. Nah, seorang yang meriwayatkan hadis dhaif bukan berarti beliau berhujjah dengannya. Nah, belum tentu. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Abu Daud tidak mensyaratkan hadis yang sahih dalam sunannya. Waqad ishtahara sunanu Abi Daud bainal fuqaha li'annahu kana jami'an li haditsil ahkam. Dan telah masyhur Sunan Abi Daud ini di antara para fuqaha karena mengumpulkan hadis-hadis hukum. Wa dzakara muallifu annahu 'aradahu 'ala al-Imam Ahmad bin Hanbal fastajadahu wastahsanah. Dan penulisnya menyebutkan bahwa ketika dia memperlihatkan, yakni Abu Daud memperlihatkan kitabnya ini kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau menganggap bagus kitab tersebut. Wa asna alaihi Ibnul Qayyim sana'an balighan fi muqaddimati tahdzibih. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan pujian yang tinggi sekali dalam muqaddimah tahdzibnya, yakni tahdzib Sunan Abi Daud. Ya. Kalau bisa ini akhwan, antum pinjam nanti di Ustaz Muallim. Anak tidak punya. Biasanya tahdzibnya Ibnul Qayyim itu disertakan bersama Aunul Ma'bud. Ya. Syarahnya Fairuz Abadi. Lalu biasanya pada sebagian cetakan itu disertakan ta'liqat dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, coba antum pinjam jilid pertama. Nah, Abu Dawud huwa Sulaiman ibn al-Ash'ath
ابن إسحاق الأزدي السجستاني ولد في سجستان سنة 200 من الهجرة ورحل في طلب الحديث وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان. Dan beliau rihlah dalam menuntut ilmu hadis dan menulis dari ahlul Iraq, Syam, Mesir dan Khurasan. Wa akhadha an Ahmad bin Hanbal wa ghairihi min syuyukh al-Bukhari wa Muslim. Beliau mengambil ilmu dari Ahmad bin Hanbal dan selainnya dari syekh-syekhnya Bukhari dan Muslim. Nah, ya. أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع. Dipuji oleh para ulama dan mereka mensifatinya memiliki hafalan yang sempurna, pemahaman yang kokoh dan sikap yang wara'. Tufiya fil Basrah. Beliau meninggal di Basrah tahun 275 dengan umur 73 tahun. Waqad khallafa ilman katsiran fi mu'allafatih rahimahullah wa jazahu 'anil muslimina khaira. Beliau telah meninggalkan ilmu yang banyak, ya, pada tulisan-tulisan beliau, rahimahullah wa jazahu 'anil muslimin khaira. Nah, ilahuna. Tafaddalu hafizakumullah.